Oke, yuk kita lanjut lagi pembahasan kita. Kali ini, kita fokus ke bagian kedua, buku You Are a Badass dari Jen Sincero. Lebih ke langkah-langkah spesifiknya nih, gimana caranya merangkul sisi tangguh dalam diri Anda. Bab 6-9 ya. Misi kita masih sama, nyaring intisarinya aja. Mulai dari cinta diri sampai nemuin tujuan hidup. Biar Anda dapat poin kuncinya tanpa ribet baca semua. Siap kita gali lebih dalam? Siap banget. Yang menarik ya, Sincero tuh nyusunnya kayak, fondasi yang nyambung terus gitu. Bener. Nggak bisa asal lompat ke langkah akhir kalau dasarnya belum kuat. Semuanya tuh mulai dari hubungan sama diri sendiri dulu. Nah, itu dia. Bab 6 langsung ke intinya. Mencintai diri sendiri apa adanya. Sincero kan ngingetin kita, kayak keponakannya itu loh. Oh iya, yang otomatis tahu cara bungkuk yang bener itu ya. Iya, kita tuh lahirnya udah intuitif gitu. Udah punya cinta diri. Tapi kok bisa hilang ya seiring waktu? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita kan nyerap banyak banget keyakinan negatif dari lingkungan, dari orang lain. Kuncinya ya kesadaran. Kesadaran buat apa nih? Buat ngenalin dan mutus siklus itu, mulai deh perhatiin suara di kepala Anda. Pas lagi ngomong ke diri sendiri, ceroboh lagi. Coba deh secara sadar ganti. Ganti jadi gimana tuh? Mungkin jadi, oke, salah nih. Apa ya yang bisa dipelajari dari sini? Bukan cuma mikir positif doang ya, tapi bener-bener aktif ngubah ceritanya gitu. Oke. Terus Sincero juga nekenin banget soal jangan banding-bandingin diri. Iya, contohnya bagus tuh. Marilyn Monroe sama Kate Moss itu kan? Kalau Marilyn mikir lekuk tubuhnya salah gara-gara lihat Kate Moss kan aneh banget. Persis. Kita tuh unik. Ngapain buang energi pengen jadi kayak orang lain, ya kan? Cuma nahan doang. Setuju banget. Mencintai diri sendiri ini bukan cuma nasihat basa-basi loh, ini fondasi utamanya. Fondasi ya? Iya. Tanpa ini, mau coba cuek sama omongan orang, mau kejar tujuan, rasanya bakal kayak, ya bangun rumah di atas pasir aja. Kekuatan buat jadi tangguh itu datangnya dari sini. Masuk akal banget. Oke, kalau fondasinya udah mulai kuat, baru kita bisa ke bab 7. Bodoh amat sama apa kata orang lain. Nah, Pesan Sincero di sini kan tajam banget ya. Hidup Anda terlalu berharga buat dihabisin mikirin penilaian orang. Tapi gimana caranya biar beneran bisa cuek gitu? Apa nggak ada masukan yang berguna sama sekali? pertanyaan bagus tuh. Sincero nggak bilang tutup kuping rapat-rapat sih, tapi lebih ke, nyaringnya itu loh, harus radikal. Nyaring gimana maksudnya? Fokus aja ke 3 pertanyaan kunci ini pas mau ambil keputusan. Pertama, apakah saya beneran pengen ini? Bukan orang tua, bukan temen, bukan kata orang. Oke. Kedua, apakah ini bawa saya ke arah yang saya mau? Ketiga, apakah ini bakal nyakitin orang lain tanpa alasan yang jelas? Intinya, balikin kontrolnya ke diri Anda. Dan ingat, insight penting ini, omongan orang lain itu seringnya lebih nunjukin ketakutan, keyakinan, atau batasan mereka sendiri, bukan tentang Anda. Jadi lebih gampang kan ngelepasin butuh dipuji atau takut dikritik. Harga diri itu dari dalam. Dan ini nyambungnya ke intuisi. Kalau masih susah dengerin intuisi, Sincero nyaranin latihan gini. Kira-kira pahlawanku bakal ngapain ya? Oh, kayak role model gitu? Iya, buat latihan awal. Biar otot percaya dirinya kebangun. Sampai nanti bisa yakin nanya, oke, aku mau ngapain nih? Intuisi itu kompas paling benar. Tapi ya harus dipercaya dulu baru bisa diikutin. Oke. Nah, udah beres sama diri sendiri. Udah bisa nyaring suara luar. Terus bab 8 nanya. Terus Anda ngapain di sini? Ini soal nemuin hadiah unik kita ya? Dan ngebagiin hadiah itu, kata Sincero, disitulah pestanya dimulai. Tapi seringnya kan bingung ya. Hadiahku apa sih? Gimana nemuinnya? Kuncinya, kata Sincero, jangan nunggu wangsit turun dari langit. Ambil aja langkah pertama yang rasanya pas kalang. Bertindak dulu aja gitu? Iya, jawaban tuh sering muncul pas kita lagi jalan, bukan pas lagi dia mikir doang. Ingat cerita Sincero sendiri kan, dia nemu passion coaching justru pas lagi aktif nyoba macam-macam. Oh iya, pas dia gabung grup wirausaha itu ya? Betul, bukan pas lagi nunggu ilham aja. Dia juga kasih tips kunik tuh. Perhatiin apa yang bikin Anda iri. Haha, iya. Iri itu bisa jadi petunjuk kuat loh soal keinginan kita yang terpendam. Terus soal fantasi juga, jangan diremehin katanya. Fantasi itu kayak gambaran realita kalau nggak ada keraguan. Bisa jadi peta tujuan.
Dan penting nih, jangan kejebak mitos cuma ada satu panggilan sejati. Bisa jadi kita punya beberapa tujuan atau hadiah beda-beda di fase hidup yang beda. Fleksibel gitu ya. Banget. Yang penting dengerin terus intuisinya, ikutin apa yang bikin Anda ngerasa hidup dan semangat sekarang. Oke. Terakhir nih, bab 9, manusia cawat. Ini ceritanya kuat banget sih. Iya, anekdotnya ngena ya. Sincero ketemu orang yang hidup di alam liar, bikin alat sendiri, puas banget, dan cuek bebek sama omongan orang soal gaya hidupnya, termasuk cawat bikinannya itu. Apa sih inti ceritanya? Intinya itu otentisitas tanpa kompromi. Jadi diri Anda seutuhnya. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu justifikasi. Jadi diri sendiri aja gitu. Iya, selarasin tindakan sama nilai dan keinginan Anda sendiri. Bukan sama apa kata orang seharusnya. Kayak si manusia cawat itu, dia hidup sesuai kebenarannya dia saat itu. Udah, titik, nggak pakai libet. Luar biasa sih. Jadi kalau kita rangkum bagian kedua ini ya, merangkul sisi tangguh itu perjalanan, mulai dari cinta diri yang kuat, terus berani nyaring suara luar, berani ambil tindakan pakai intuisi. Dan puncaknya, hidup otentik jadi diri sendiri. Oke. Persis. Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi buat Anda nih. Dari langkah-langkah tadi, cinta diri, cuek sama opini nggak penting, ikutin kata hati, atau jadi otentik, kira-kira langkah mana ya yang paling menantang? Atau malah paling bikin penasaran buat Anda coba gali lebih dalam sekarang? Nah, itu pertanyaan Pak Argus untuk Anda renungkan. Sampai ketemu lagi di kupasan mendalam kita berikutnya ya.